Sejumlah warga geruduk kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Denpasar. Mereka menuntut proses lelang tanah dan bangunan villa ditunda lantaran pihak KPKNL Denpasar tetap melakukan proses lelang sesuai jadwal yang ditetapkan. Padahal, objek sengketa di Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali masih bermasalah terkait perkara pidana dan perdata. Saya sebagai debitur balik izin sudah menyampaikan kepada koordinator KPKNL untuk menunda lelang karena masih ada kasus pidana dan perdata, di mana di dalam kasus pidana Koordinator ASIS telah membuat DPT palsu. Kedua, di DPT banyak penggelembungan. Ketiga, di dalam ongoing concern yang dikelola Koordinator ASIS sudah nyata-nyata melakukan penggelapan. Bukti tertulis sudah ada. Itu sudah kita laporkan ke Polrestabes Surabaya dalam hal perkara pidana. Untuk itu, KPKNL Denpasar diminta menunda proses lelang terhadap tanah dan bangunan villa di Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Mengingat hingga saat ini objek sengketa masih menuai sejumlah masalah, diantaranya tersangkut perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dan perkara pidana di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Kita sudah meminta ke KPKNL untuk menunda lelang yang akan dilaksanakan tanggal 22 April 2024. Tetapi oleh KPKNL dipaksakan dilelang. Ada apakah ini? Bagaimana? Undang-undang nomor berapa membolehkan ada perkara pidana, perkara perdata terhadap kurator ASIS Ahmad Abdul Aziz Saen. Tak hanya itu, proses lelang dinilai tidak transparan karena adanya dugaan pemalsuan data dokumen penggelembungan daftar piutang tetap DPT dan dugaan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh kurator. Akibatnya, banyak pendapatan villa digelapkan dan diselewengkan masuk ke rekening orang lain. Tak hanya itu, objek sengketa masih dalam tahap penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang dikelola debitur agar bisa menutup utang ke pihak kreditur. Meski demikian, pihak KPKNL Denpasar tetap memaksakan objek sengketa dilelang secara sepihak. Saya sebagai debitur sudah sangat keberatan dan sudah disampaikan kepada KPKNL. Atas keberatan proses lelang tersebut, langkah-langkah hukum segera dilakukan berupa gugatan perdata atas tindakan Kepala KPKNL Denpasar dan pihak koordinator dengan melaporkan ke Pusat Dirjen hingga bersurat ke Presiden Joko Widodo serta Kementerian Keuangan atas tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang. Koordinasi juga di koordinator KPKNL untuk pelelangan, tetapi tetap dipaksakan. Sehingga tadi kita keberatan juga hal-hal yang keberatannya sudah disampaikan oleh klien dan kuasa hukumnya tetap akan dilaksanakan, sehingga tindakan-tindakan kami selaku kuasa hukum nanti dari prinsipal juga akan kita meetingkan langkah-langkah hukum apa yang kita akan lakukan. Ya, salah satunya kita akan melapor ke Dirjen dan kita akan bersurat juga ke Presiden dan Menteri Keuangan juga terkait hal tersebut, tindakan-tindakan apa yang disalahgunakan dan sebagainya. Nah, nanti dari situ kita akan mengetahui apakah ada konspirasi atau tidak di permasalahan. Langkah selanjutnya hari ini kita akan susun untuk gugatan secara perdata kepada Kepala KPKNL, koordinator KPKNL, dan kita akan bersurat juga ke pusat Dirjen sama ke Kementerian Keuangan serta ke Presiden, seperti itu. Dengan dipaksakan proses lelang oleh KPKNL Denpasar, pihaknya merasa keberatan karena berpotensi menghilangkan barang bukti atas perkara pidana dan perkara perdata. Untuk itu, pihak debitur bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan tindakan KPKNL Denpasar ke Dirjen Pusat hingga bersurat resmi ke Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan.
Tak tanggung-tanggung, gugatan perdata siap dilayangkan ke Kepala KPKNL Denpasar dan Koordinator KPKNL atas proses lelang yang dipaksakan pada Senin 22 April 2024. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.